Musuh utama kita itu adalah iblis. Yang mana memang Allah sudah ciptakan setan dan iblis. Itu memang fungsinya utamanya adalah untuk mengganggu. Nah, dari proses mengganggu itulah kalian itu berantem, kalian itu bertengkar, suami istri itu bertengkar. Karena memang apalagi di dalam keluarga itu merupakan, jika sudah berkeluarga itu merupakan ibadah penyempurnaan agama. Sehingga di dalam untuk menyempurnakan agama itu, di sana iblis-iblis berperan bagaimana kehidupan Anda itu tidak sempurna, agama Anda itu tidak sempurna. Sehingga iblis itu masuk di pada poin posisi agar kalian bercerai. Target iblis, target setan itu adalah kalian itu bercerai. Target mereka itu kesempurnaan keagamaan kalian itu tercerai-berai, sehingga tidak sempurna gitu loh. Agamamu jadi rasa sempurna. Tapi bukan pula orang yang tidak menikah itu nggak sempurna agamanya, nggak juga. Tapi menyempurnakan agama. Nah, apalagi bagi teman-teman ya yang mungkin setelah menikah perekonomiannya jadi baik, setelah berkeluarga perekonomiannya jadi lebih lebih stabil, lebih bagus, lebih mapan, duitnya banyak, ya kan? Apalagi dengan posisi kekayaan kamu yang semakin baik setelah kamu menikah. Nah, di sana potensi-potensi iblis, potensi-potensi setan, potensi-potensi gangguan-gangguan itu akan sangat luar biasa. Anda harus benar-benar persiapkan. Persiapannya apa? Persiapannya adalah kesadaran kita menyadari musuh terbesar kita itu setan. Musuh terbesar kita itu iblis. Nah, di saat hatimu sudah dirasukin itu, contoh curiga sama suami, curiga sama istri, curiga penggunaan uang, curiga make harta yang tidak sesuai. Nah, di situ kamu menyadari betul bahwa godaan-godaan setan itulah, godaan-godaan iblis yang sudah mau menjerat, yang sudah mau masuk. Nah, mempersiapkan kesadaran itu tidak semua orang memilikinya. Bahwa setelah emosi ya udah diledakkan saja emosi. Bahkan banyak alasan-alasan orang-orang bicara, orang-orang ngomong itu begini. Ya, emosi kan ada batasnya. Kesabaranku sudah habis. Apalagi? Mungkin ini ya. Orang kan nggak bisa dibegituin, orang kan nggak bisa beginiin. Semua orang seenaknya orang. Ini harga diri. Wah, kalau udah bicara harga diri repot. Itu gitu. Jadi karena memang apa? Karena memang setan sama iblis itu masuknya itu di situ. Masuknya itu di celah-celah di mana memang secara emosional kamu dipertaruhkan di sana gitu. Lah, kalau kamu gak emosi kan setan nggak bisa marah, nggak bisa masuk. Kamu bisa marah, nggak bisa masuk. Maka kecenderungan orang-orang berantem, kecenderungan orang-orang emosi, disitulah potensi iblis masuk. Maka hari ini saya menegaskan bahwa pertarungan kita itu nyata-nyata musuh kita itu iblis. Lawannya apa? Lawannya adalah kesadaran kalau kita itu akan dikendalikan oleh mereka. Nah, ada sebuah kisah ini. Aku sempat sama teman-teman menasehati seseorang gitu kan. Namanya Pak C lah, anggap gitu. Baru beberapa hari itu saya sampaikan bahwa kamu bisa dikuasai kesadaranmu gitu.
Kesadaran apa? Kesadaran kehidupan kamu gitu yang dikuasai. Maka tatkala kesadaran kita dikuasai oleh iblis, oleh setan, bahkan kita melihat jalan saja itu mungkin nggak kelihatan. Kesadaran kita tertutup. Karena apa? Karena kita lupa bahwa kita punya musuh yang nyata, yang namanya setan, yang namanya iblis. Nah, kembali kesadaran. Kenapa tiba-tiba orang ditanya? Waktu itu tiba-tiba dia kecelakaan. Saya tanya, loh, emang dia nggak melihat, Pak? Pak, kamu memang nggak melihat bahwa ada truk di sana? Nggak kelihatan, Pak, truk. Tiba-tiba saya hantem aja. Tiba-tiba saya menabrak itu. Nah, kesadaran di sanalah, teman-teman, kadang-kadang kita lupa bahwa musuh kita sudah menguasai kesadaran. Nah, ini yang paling tingkat di mana kita tidak tidak sadar bahwa ada potensi-potensi iblis, ada potensi-potensi setan sampai menguasai kesadaran kehidupan kita. Sehingga banyak orang kecelakaan yang mungkin dia tidak sadar. Tiba-tiba nabrak bokong truk, tiba-tiba nabrak pohon, tiba-tiba nabrak ini. Nah, potensi itu dari mana masuknya? Potensi itu masuknya adalah dikala kita punya masalah, dikala kita punya problem, mungkin problem dengan istri, mungkin problem dengan suami, problem dengan anak, problem dengan ekonomi. Nah, di sana kita ngelamun, kita lupa sampai ngelamun, sampai kita memikirkan terlalu berat, kita memikirkan terlalu serius, sehingga kita lupa akan kekuasaan Allah, bahwa Allah lah yang mentakdirkan kita hari ini untuk bisa begini, bahwa Allah lah yang mentakdirkan hidup kita untuk kita bisa begini. Perjalanan hari ini sudah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita lupa, sehingga kesadaran kita diambil oleh yang namanya setan untuk terlalu memikirkan persoalan-persoalan itu, sehingga kesadaran kita hilang. Sampai kita nabrak bokong truk, tidak tahu. Nah, hal itulah yang mungkin awal ini saya sampaikan, awal hari ini, pagi ini, sambil jalan ya teman-teman ya. Sambil jalan, karena saya nggak punya media yang bisa saya salurkan. Jadi mudah-mudahan kita selalu disadarkan bahwa kita makhluk Allah, kita makhluk. Kesadaran kita makhluk aja itu udah alhamdulillah. Artinya kesadaran bahwa kita itu makhluk, bahwa kita itu zat yang diciptakan oleh Tuhan, zat yang diciptakan oleh Allah. Kita sadar sehingga kita tahu betul bahwa apa yang terjadi pada hidup kita itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan hari ini sehat. Yang belum sehat, yang tidak sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih di dalam kesempitan, mudah-mudahan segera diluangkan dan diluaskan oleh Allah. Dan yang belum punya istri, mudah-mudahan segera punya istri. Dan yang belum punya suami, mudah-mudahan segera punya suami. Yang belum punya rumah, mudah-mudahan segera punya rumah. Yang belum punya kendaraan, jika pengen, ya mudah-mudahan segera punya kendaraan. Mungkin itu aja. Terima kasih dan sehat selalu buat teman-teman semuanya. Saya menyayangi kalian semua dan mudah-mudahan kalian juga menyayangi, saling menyayangi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.